Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi Lion Gate Portal ya. Jadi energi Lion Gate Portal itu ada di 88 setiap tahun. Secara astrologi itu seperti langit yang terbuka dan mencurahkan kekuatan untuk semua makhluk. Di mana itu dibutuhkan ya, seperti the universe memberikan anugerah yaitu power kepada semua makhluk yang mungkin stuck dengan perjalanannya. Ya, ada mungkin beberapa yang namanya spiritual awaken atau kebangkitan kesadaran spiritual, dimana mungkin kalau kita lagi ngejalanin sesuatu dan kita stuck, kita seperti diberi kekuatan untuk menghadapi situasi stuck. Kita seperti diberi kekuatan untuk menghadapi ketakutan yang sabotase diri kita. Atau kita diberi seperti keberanian untuk menghadapi unfinished business yang ada dalam diri kita. Oke? Biasanya kalau Lion Gate itu saya ya secara pribadi biasanya saya meditasi dan bersyukur begitu. Bersyukur untuk penyertaan dari the universe dan kekuatan yang diberikan untuk bisa berdamai dengan situasi dan mulai menggunakan cara-cara baru dengan kesadaran bahwa kita perlu merubah jalan kita yang di sana ada kesadarannya gitu. Mungkin kalau kita selama ini tidak berani ambil keputusan, kita akan jauh lebih berani dengan banyak pertimbangan karena ada kelahiran kesadaran. Jadi seperti kita diberi kekuatan untuk merubah jalan kita, untuk kita lebih bersinar lagi. Mungkin itu terjadi ya di setiap waktunya, tapi paling banyak di 88 ada beberapa juga yang mata batinnya tertutup begitu. The universe biasanya juga membuka mata batin kalau memang itu butuh gitu untuk kekuatan yang baru untuk bisa melihat dengan jernih begitu. Menurut saya mata batin itu bukan hanya sekedar melihat hantu atau malaikat, itu ya mungkin itu bagiannya gitu, tapi yang paling esensi dari mata batin yang terbuka adalah kita melihat dengan jernih tentang apa yang kita jalani di perjalanan spiritual kita. Dan mata batin itu kan terkoneksi dengan divine guidance, yaitu dengan the universe sendiri. Jadi jauh lebih jernih kita melihat begitu. Kalau kesadarannya sudah terbuka, terlihat jelas, mungkin seseorang akan berani untuk merubah jalannya begitu. Apalagi yang punya attachment, addiction, biasanya itu berpengaruh sangat besar untuk merubah begitu. Jadi kalau perubahan dari dalam diri kita, itu kan perubahan yang sangat powerful ya, karena manusia nggak bisa merubah manusia yang lain gitu, atau satu makhluk nggak bisa merubah makhluk yang lain gitu. Akhirnya dia merubah sendiri begitu, dan dia mendapat pedoman, petunjuk dari penciptanya langsung, dan itu sangat indah ya. Biasanya cahayanya tuh warnanya purple atau ungu bercampur dengan hijau ya, karena itu seperti energi tentang kebijaksanaan dan cinta kasih. So pencurahan kekuatan itu nggak hanya di 88, saya taunya begitu, tapi ada waktu yang momennya the universe ngerasa bahwa inilah momennya begitu. Mungkin ya saya juga mata batin saya itu terbuka banget, cakra-cakra saya mulai lebih aktif lagi itu di bulan-bulan Agustus ya, waktu tahun berapa itu, 2014
14 ya kalau nggak salah. Di situ saya bingung ketika semua awal mula mata batin saya terbuka itu, saya ngelihat banyak hal gitu yang tadinya saya nggak lihat, yang di kamar saya ada apa begitu kan. Terus saya ngelihat orang kok ada yang nempelin dia gitu. Terus saya ngelihat ada orang yang ternyata dia bukan orang gitu loh. Ternyata dia seorang malaikat yang hanya ingin melihat reaksi-reaksi kita gitu. Ketika waktu itu saya ingat banget, saya lagi jalan jalan pagi, terus saya ngeliat kayak ada gelandangan di situ gitu. Dan ternyata dia bukan manusia gitu. Dan seperti ada pesan untuk kita tuh lebih punya hati gitu, menggunakan kepekaan kita untuk mengasihi sesama begitu. Jadi mata batin itu bukan untuk fungsinya, memang kita bisa melihat semuanya, tapi fungsinya adalah untuk sebagai cahaya gitu, karena the universe terkoneksi langsung dengan kita. Jadi apa yang pesan dari the universe itu langsung efektif masuk dan kita resapi begitu. Baik ketika orang yang punya mata batin sudah terbuka dan dia melakukan kesalahan, itu juga akan dikasih petunjuk bahwa itu tindakan yang salah atau keliru. Itu menurut saya ya, yang saya amati gitu. Dan kita juga jadi tahu siapa yang ada di samping kita, siapa yang melindungi kita, siapa yang menuntun kita begitu. Dan itu sangat indah ya cahayanya. Ini kita jadi ngomongin mata batin. Oke, sekarang kita reading energi untuk Gemini. Oke. Portal Lion Gate Power atau pesan apa dari portal itu yang terbuka. Nanti kita mulai dari apa yang membuat kamu stuck, obstacle kamu, dan sebaiknya untuk perjalananmu lebih baik lagi ke depannya. Oke, Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus. Obstacle. Oke. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus obstacle. Clarify, my darling angels. Please clarify. Obstacle, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Gemini. Oh yeah. Okay, see? Archangel Raphael. Or whatever you believe. Saya ngelihat kamu memilih banyak diam begitu, dan mungkin ada di situasi kamu membatalkan atau membatasi tindakanmu. Ada sisi dimana kamu ngerasa semua orang di circle kamu itu hanya melihat kamu dari kesuksesanmu aja gitu. Hanya melihat kamu dari asas manfaat ya, benefit yang didapat begitu. Kamu punya passion ya. Di semua koneksi kamu tuh kamu punya passion untuk menebarkan cinta, kasih sayang, ketulusan. Dan kamu berharap orang-orang atau di circle-mu, mau itu partner bisnis, partner kerja, atau pasangan, kamu berharap mereka ngelakuin hal yang sama begitu. Seperti ada energi kekuatanmu, yaitu energi dari Archangel Raphael. Whatever you believe in your religious, itu tuh kamu merasa bahwa mencintai itu harus dengan tindakan,
ada konsep mungkin di pikiranmu dalam perjalananmu yang sudah cukup jauh ini adalah memberi dan mencintai, begitu. Jadi ini cinta dengan tindakan. Oke, cinta dengan tindakan. Tapi ketika kamu melihat orang-orang di circle kamu atau yang kamu temui, mereka hanya melihat sisi dari kesuksesanmu di sini. Mereka hanya melihat sisimu yang berhasil gitu. Jadi pada akhirnya kamu sadar kok yang dealing sama kamu nih nggak tulus, begitu. Oke. So Gemini, itu jadi obstacle-mu karena ada ekspektasi di sana. Kita tahu ketika kita menebarkan cinta, kasih, dan kebaikan itu harus tulus, ya, harus adil. Tapi kan tidak semua orang peka, tidak semua orang punya kesadaran itu. Apalagi energi rendah. Energi rendah tidak pernah melihat pesan dari kedatangan setiap orang yang hadir dalam diri mereka. Dan jangankan membaca pesan, merasakan dan meresapi. Energi rendah itu nggak punya kesadaran. Jadi, I don't know, like, semakin kamu membantu banyak orang, ini Gemini udah bantu banyak orang, semakin kamu ngerasa sulit untuk bicara, jadi speechless sendiri. Queen of Pentacles, seorang yang sudah sangat stabil secara finansial, dan dia tahu dia bukan hanya harus sukses sendiri, tapi dia harus seperti panggilan, karena ini passion, harus menebarkan itu pada banyak orang dan membuat manfaat di sana. Tapi yang kamu lihat itu feedbacknya tuh buat kamu speechless. Oke. Tapi inilah anugerah Gemini. You should know, ya. Archangel Raphael itu mengikuti kamu gitu. Whatever you believe lah di religious kamu. Energi tertinggi, divine guidance itu ngikutin kamu. Dan seperti terus menggerakkan kamu untuk menebarkan kebaikan. Begitu. Jadi pakailah prinsip, ya, saya punya prinsip, kalau berbuat baik lupakan, kalau berbuat cinta kasih lupakan. Jangan ingat lagi. Ketika kita memberi balik badan, langsung lupakan. Karena kalau kita punya ekspektasi atau kalau kita berharap ketika kita memberi pada seseorang, lalu kita berharap dia melakukan hal yang sama pada orang lain, bukan pada kamu, ya, pada orang lain juga. Setidaknya dia belajar dari pesan kehadiranmu dan dia berbuat baik pada orang lain. Itu tuh jauh gitu ketika kamu berharap pada orang-orang yang punya frekuensi rendah. Dia tidak melihat itu. Yang dia lihat ya memang kewajibanmu. Kamu berlimpah, ya kamu harus baik dong, kamu harus tebarin dong kebaikan gitu. Dan mereka tuh merasa kita yang harus memberi. Hanya dari satu pihak yang memberi dan mereka hanya menerima. Itu energi rendah seperti itu. Oke, karena kita nggak bisa bentengi diri kita untuk saya nggak mau ketemu energi rendah, energi frekuensi bawah, begitu. Apa tuh frekuensi bawah? Orang-orang yang melihat orang lain tuh dari apa yang dilakukan orang lain sama dia gitu, asas manfaat. Apalagi material things. Gitu. Jadi lihatnya dari nominal, lihatnya dari benefit, begitu. Kita gak bisa protection diri kita dari energi-energi rendah, karena gak semua orang mau punya kesadaran. Ada orang yang
nyaman gitu dengan energi frekuensi rendah. Oke, gak bisa. Kalau saya pribadi, saya batasi memang ketemu dengan orang-orang energi rendah, terutama yang suka mengeluh, yang ya pokoknya saya kalau ketemu orang, saya tahu ini orang energinya rendah, bagaimana secepatnya saya tuntaskan pembicaraan, apa yang dibutuhkan untuk dibicarakan, lalu selesai dan saya pergi. Karena itu menguras energi saya, gitu loh. Nah itu mungkin kamu juga bisa merasapi itu gitu, bahwa gak semua orang mau berada di energi yang nyaman untuk dia dalam kehidupan. Gak ada semua orang, gak semua orang ya, gak ada orang itu, tapi gak semua sadar bahwa hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain sih. Gak semua ya, tidak dilihat dari high educate atau sereligius apa dia, tidak, tapi dilihat dari esensi tindakan ya. Jadi kalau semakin kamu merasa bahwa tindakanmu kamu seperti bertindak di sini untuk manifest cinta kasih kebaikanmu, tapi akhirnya kamu speechless sendiri, speechless. Makanya kalau saya gitu orangnya, berbuat baik, begitu saya balik kanan, selesai, saya tidak mau ingat lagi. Nanti mungkin orang yang saya berbuat baik dia nusuk saya dari belakang, caci maki saya, itu urusan dia, itu pilihan jalan dia. Nah itu saya begitu, daripada nanti saya ngeluh gitu sama pencipta saya, kenapa saya sudah baik sama dia tapi kok dia malah mengkhianati saya gitu. Itu saya nggak mau. Dan itu memang ujian buat orang-orang yang punya hati ingin menebarkan cinta kasih sayang. Itu ujiannya. So memang nggak mudah untuk jadi baik di wadah yang namanya bumi ini, karena tidak semua orang memilih untuk belajar ya dan memperbaiki diri. Say hi priestess, Eight of Cups. Kamu mungkin peka, intuisi kamu itu peka. Ini orang harus dibantu. Rekan bisnismu mungkin bantulah saya gitu, modalin saya gitu. Kita sama-sama. Tapi akhirnya dia mengkhianati kamu. Atau orang yang sudah kamu bantu tapi menjatuhkan kamu. Itu keputusan dia gitu. Dengan karmanya sendiri gitu. Kita ya makanya itu latihan gitu, nggak ada di fase-fase itu nanti latihan. Saya juga pernah begitu. Oh saya nangis, saya dijatuhkan gitu. Persaingan yang tidak sehat begitu. Tapi saya mikir lagi, itu keputusan dia melakukan itu terhadap saya. Saya akhirnya berkesimpulan bahwa energi saya adalah karmanya saya, energi dia adalah karmanya dia. Sudah selesai di situ. Cukup menjauh dan tidak terkoneksi lagi gitu. Karena itu akan buat energi saya rendah gitu. Itu yang saya biasa lakukan. Makanya saya nggak bisa pura-pura. Saya orangnya sangat straight on point. Tapi tidak selalu saya straight on point untuk orang-orang yang saya tahu itu energi rendah. Sebagaimanapun saya berjuang keras untuk menyadarkan dia, itu nggak akan berhasil. Karena dia memilih jalannya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan frekuensinya sendiri. Jadi, kamu punya kepekaan di sini. Dan kamu ngerasa bahwa cintamu ini seperti dimanfaatkan. Mereka lapar, haus akan cinta kasihmu, kebaikanmu, pertolonganmu, kebermanfaatanmu. Tapi sampai di situ, jadi kamu merasa terlalu banyak memberi dan mereka terlalu banyak menerima di circlemu. Ya ini koneksi apapun, mau koneksi bisnis kah, pekerjaan kah,
keluarga kah, pasangan kah, itu semua seperti kamu ngerasa mereka memanfaatkanmu, dan akhirnya kamu ngerasa bahwa cintamu tidak pernah, kebaikanmu, cintamu tidak pernah cukup untuk mereka. Oke, kenapa tidak pernah cukup? Jawabannya, mereka di frekuensi rendah, nggak punya kesadaran. Hatinya membatu, pikirannya membatu, mata batinnya tertutup. Orang di energi rendah itu, kalau mata batinnya terbuka, dia akan memanfaatkan orang, menguras semuanya. Karena ketika mata batin terbuka itu, kecerdasan itu juga meningkat ya. Saya nggak tahu gimana ya. Ketika mata batin saya terbuka, baca buku saya lebih cepat. Penyerapannya di otak saya tuh lebih cepat. Dan lebih detail gitu, lebih mampu menganalisa dengan cepat. Makanya ada yang namanya dark psychology, di mana orang-orang memanfaatkan itu, atau dark empath. Ketika dia tahu kekuatan dia dan dia gunakan untuk kehidupan dia dan kemanfaatan dia gitu, keuntungan diri sendiri. Nah, itu keputusan gitu loh. Keputusan orang-orang yang ada di circlemu. Yang bisa kamu lakukan mungkin lebih selektif untuk circlemu. Lebih lagi selektif. Ya, kamu tahu frekuensi kamu di mana, temukan orang-orang di circlemu yang punya frekuensi yang sama denganmu. Kalau kamu terlalu tinggi frekuensinya, ya nggak nemu. Dan akhirnya kamu sendiri. Itu yang terjadi dengan saya. Jadi sulit ya untuk kita, karena frekuensi kita itu kita sendiri yang memilih. Memilih frekuensi ya dengan cara kita jalani hidup, bagaimana arah hidup kita, jalaninya gimana. Apakah kita mau dengan keakuan diri, pride kita, kemenangan diri kita, keuntungan diri sendiri, atau kita melihat secara bijaksana atau wisdom. Dan tidak semua orang mau memilih itu, jalan itu. Oke, so kalau kamu terus dengan konsep mindset di pikiranmu tentang kamu ingin jadi role models dan kamu berharap mereka menangkap pesan dari kehadiranmu, itu tuh jauh dari harapan. Jauh. Itu akan buat kamu frustasi gitu. See, you give love too much, kindness, but nggak ada impactnya gitu. Jadi kamu ngerasa kamu beri berlebihan dan mereka menerima berlebihan gitu dan tidak mau memberi. Yakinkan itu frekuensi rendah. Oke. Ya memang susah nyari yang frekuensinya sama kamu. Apalagi kalau pasangan. Susah. Oke. Bottom of deck sih berlebihan, yang satu menerima berlebihan. Ya, di circle kamu tuh kamu beri berlebihan dan kamu ingin mereka menangkap pesan bahwa hiduplah untuk bermanfaat bagi banyak orang, tapi pesan itu nggak ditangkap, jauh dari I don't know, it's not expectation, karena kamu tuh memberi rules models, yang memberi teladan gitu, tapi ya lihat dulu gitu di wadah yang mana yang kamu berikan. Tapi kan kalau kayak kita pilih-pilih berbuat baik itu kan jadi nggak tulus ya. Tapi ini kamu emang bukan yang nggak tulus, tapi rasa kecewa. Tapi kan itu lahir dari ekspektasi, ya nggak sih? Makanya punyalah prinsip, ketika berbuat baik lupakan, ketika berbuat baik lupakan.
Yang akan menimbang, yang akan menyelaraskan itu adalah alam semesta. Apa yang ada di energi kamu itu yang akan kamu terima gitu. Oke, so ini akan buat kamu lebih frustasi dalam hidupmu, sih, perjuanganmu di sini. Oke, kamu menegakkan nilai-nilai religius, nilai-nilai morality. Disitulah dasar kamu berbuat kebaikan. Tetaplah baik. Tetaplah baik. Karma yang udah kamu buat itu nggak sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Oke. Gemini. Bagaimana ya saya gambarkan itu ya? Sebentar. Ini saya gambarkan ya. Bagaimana benih dari karma ya. Sorry. Ini ya. Ini benih dari karma. Ini benih kebaikanmu. Nih, kamu buat baik misalnya kebaikan. Ya kan? Nih, kamu buat benih kebaikan. Benih ini tumbuh. Oke, benihnya tumbuh. Jadi ranting, nih jadi cabang. Kemudian dia jadi pohon, misalnya ini ya. Ini contoh aja. Kemudian pohon ini berbuah. Nah, ini pohonnya berbuah. Wah, buahnya lebat lagi. Nah, ini dari satu benih kebaikanmu. Ini benih bisa benih kebaikan, benih kejahatan ya. Ini berbuah. Oke, ketika ini berproses, dia berbuah. Kamu panen tuh apa yang sudah kamu tabur. Makanya alam semesta itu hukumnya gini, satu kali kebaikan belum tentu dibalas sama dengan satu kebaikan. Akan dibalas bisa 1 juta, tergantung buahnya di sini. Jadi 1 tambah 1 di alam semesta bukan berarti sama dengan 2. Bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Begitu juga dengan kejahatan. Makanya ketika ada orang yang menipu, satu kali dia menipu, dia akan terima benih tuayannya itu bisa 1 juta. Makanya kalau penipu itu dia kalau bangkrut, parah, habis. Nah inilah. Nah kalau benih ini dia berbuah, jatuh lagi ke tanah, dia tumbuh lagi. Dia tumbuh lagi. Dia tumbuh lagi. Bayangkan. Oke, so itulah sebabnya ketika saya memahami filosofi dari alam semesta ini, saya buat baik, lupakan. Buat baik, lupakan. Oke. Nah, yang bahaya kalau dia berbuat kejahatan, membuat kerusakan, lalu dia lupakan. Dan ketika dia menerima karmanya, dia akan ngeluh lagi sama penciptanya. Kenapa hidup saya begini? Kenapa saya kok begini? Kenapa saya susah? Kenapa saya nggak berhasil? Dia lupa dengan benih yang ditanam. Ingat ya, alam semesta 1 tambah 1 tidak selalu 2. Atau 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Makanya jangan berhenti buat kebaikan, gak usah ada ekspektasi. Buahnya yang akan terlihat nanti. Nah ini hanya di Gemini ini saya gambar-gambar begini. Biasanya kalau personal reading saya gambarin tuh, kalau ada yang sedih, sakit hati karena udah dijahatin oleh orang yang dia cintai, saya kasih tahu jangan sakit hati. Kenapa? Benihmu udah kamu tanam. Gak usah khawatir, pencipta kita itu hakim yang adil dan murah hati.
Jadi benih yang kita tanam itu nggak selalu dapetinnya yang kita tanam, bisa berlimpah gitu. Nah ini kayak gini. So berbuatlah baik kemudian lupakan. Jangan terlalu meresapi perbuatan baikmu kepada orang lain. Teruslah berbuat baik, tapi jangan diresapi. Benihmu mungkin, tuayanmu mungkin bukan sama dia gitu. Karena memang volumenya nggak cukup nih. Kalau kamu buat kebaikan 1 gelas, kamu akan dapat jutaan gelas. Ya kalau sama dia kan cuma 1 gelas, gelasnya kotor lagi. Bagaimana? Gak mungkin dong kamu menuai dari dia. Jadi kalau kamu baik sama dia, jangan berharap dia juga baik sama kamu. Karena the universe itu tahu wadah yang tepat untuk kita menuai apa yang sudah kita tabur. Kalau kita menabur kebaikan 1 kali dan ternyata berbuah dengan melimpah, ya nggak mungkin dong di gelas yang kotor dan gelas yang kotor. Wadahnya dilihat lagi. Makanya saya pernah bilang di reading saya, kalau saya susah, ada orang baik yang dikirim untuk membantu saya. Itulah saya yakini karma saya. Oke, udah 31 menit. Ya, jadi filosofi alam semesta itu nggak dinalarin gitu loh. Otak kita berapa volumenya. Jangan kamu bisa buka Google dan baca tuh volume otak manusia. Nah, gitu. Nggak bisa. Filosofi alam semesta itu mungkin bisa kita nalarin ya secara genuine-nya kita, tapi itu tuh tidak pas gitu, karena the universe itu punya caranya sendiri gitu, yang itu di luar gitu dari kecerdasan kita gitu. Makanya kalau kita berbuat satu, tiba-tiba kok banyak orang yang bantu kita gitu tanpa kita kenal. Itu benih yang berbuah. Nah itu ya, jadi tetap semangat berbuat baik, cinta kasih, kebaikan terus saja. Kalau dia sudah menimbulkan banyak kerusakan, minta keadilannya sama pencipta. Atau cukup menjauh, gak usah minta keadilan, cukup menjauh. Tapi kan kalau pasangan, biasanya kita minta dibukakan kebenarannya gitu loh. Nah, itu mungkin bisa kita minta keadilan sama pencipta kita untuk mensegerakan karmanya kita dan dia gitu. Ya, jadi memang ajaran tentang ketulusan itu ajarannya alam semesta gitu loh. Anda tulus, benih Anda akan Anda tuai gitu loh. Oke? Ini ada saran untuk Gemini atau energi dari Lion Gate Portal ya. Energi Lion Gate Portal 88 2023 Gemini Sun, Moon, Rising, Venus. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you. Okay. Be honest with yourself. Jujur dengan dirimu sendiri. Ya, jujur sama dirimu sendiri. Sebenarnya kamu tetap bertahan di frekuensi yang toksik, berusaha untuk memberi pesan sama mereka tentang cinta kasih, kebaikan itu sebenarnya apa. Gak usah denial kalau memang walaupun kalian deket banget gitu, partner bisnis kamu deket banget, kasihan gitu sama dia, tapi kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Ini koneksi layak untuk kamu pertahankan atau tidak ya. Dan di sini ada heart chakra sih. Kamu pakai cinta kasih kebaikanmu untuk koneksi sama orang lain. Archangel Raphael di sini. Kalau kamu lihat reactionnya mereka, sakit hatimu pasti, luka hatimu pasti. Tapi di sini ada
Ada situasi keadilan. Kamu memberi terlalu banyak kebaikan, kamu akan panen buah kebaikan yang lebih berlimpah lagi. Ini kebaikan gak harus duit ya. Banyak orang sekarang mikirnya kebaikan itu duit. Misalnya membantu orang lain dengan masukin kerjaan, ngasih job, itu juga kebaikan, itu juga anugerah, nggak harus duit. Atau memberi waktu untuk mendengarkan, sih, itu juga anugerah. Jadi tempat sampah untuk curhatan teman-teman gitu, itu juga, itu kebaikan. Oke? Opportunity to forgive. Kamu masuk sekolah kehidupan tentang memaafkan. Memaafkan orang-orang yang sudah mengkhianatimu, yang sudah memanfaatkanmu. Kamu lagi masuk di sana. Dan satu lagi, kayaknya ada teori tentang ketulusan deh di sekolah kehidupanmu itu. Diasah lagi tentang ketulusan. Jadi kamu benar-benar akhirnya bisa memahami jalanmu sebagai penebar cinta dan kasih sayang dan kebaikan. Jadi bisa lebih meresapi, memaafkan ya. Nggak mudah nona, ya emang nggak mudah. Tapi kalau kamu paham tentang tabur tuai, disitulah akan kamu ngerti gitu. Memang dia nggak layak untuk balas kebaikanmu karena wadahnya kotor dan cuma satu. Sementara di universe itu mungkin saat kamu menuai itu nggak cukup dengan wadah kecil begini gitu. Dia nggak cukup untuk mendapat anugerah menerima tuaianmu. Nah itu ya, jadi jangan pernah berharap orang yang kita baiki itu akan baik lagi sama kita. Syukur-syukur nggak ngejelekin kita, syukur-syukur nggak ngejatuhin kita, nggak caci maki kita, nggak mengumpat. Udah syukur gitu ya. Bottom of the deck, listen, dengerin hatimu. Di sini ada Archangel Raphael, dengerin ya, karena kamu masuk sekolah kehidupan tentang memaafkan dan ketulusan lebih lagi. Belajar mendengarkan pesan dari orang-orang yang datang. Mungkin kamu harus frekuensi ya. Ini saya lupa baca energi Gemini. Kita lihat energi Gemini ya. Sorry ya. Maklum lah ya. Clarify energi Gemini untuk Lion Gate 88 2023. Clarify please. Thank you. Thank you. Oh my god, saya sampai lupa. Untungnya belum selesai ya. Victory, merdekakan dirimu. Merdeka. Nah, merdeka itu gitu, kasih kebaikan, merdekakan dirimu. Jangan lagi ada ekspektasi atau apapun. Kalau kamu mau berbuat baik, merdekakan dirimu. Berbuat baiklah pada siapapun, gak usah lihat frekuensinya. Merdekakan dirimu untuk kebaikan. Apapun itu lakukan. Terus lakukan, jangan berhenti. Wow. Ini dia woman holding a heart. Kamu punya hati, punya cinta kasih, punya kebaikan. Terus kembangkan. Jangan lihat feedbacknya. Ini lagi, hostilities, berperang, berjuang. Jangan berhenti. Teruskan semua yang baik yang kamu miliki untuk menebarkan itu pada alam semesta. Buatlah kamu bercahaya. Jangan berhenti bercahaya. Tuh orang kalau berbuat baik ya, tulus, itu cahayanya jelas. Ya, energi positif, energi tinggi itu gampang ngedeteknya. Sinyalnya langsung, tek, oh ini dia. Gitu, bahkan ini dijaga sama Archangel Raphael. Kenapa? Orang ini punya visi. Dia jalankan visi semestanya waktu dia diciptakan. Ini memang udah ditaruh hatimu yang peka. Dia menjalankan visinya. Dia tidak menolak untuk
visinya, dia terus menjalankannya, dia berjuang untuk itu. Nah, lakukan, jangan berhenti. Ya, semakin kamu menebarkan banyak energi positif, yang punya energi positif tuh ngedetect kamu lebih mudah gitu, lebih gampang, bahkan dikawal, dijaga. Nah, itu the universe. Karena emang itu kayak appreciation ya. Gitu, kita udah kayak, kita itu kalau dari energi positif tuh ya gitu, kita udah kayak orang hebat yang dikawal banyak bodyguard. Bodyguardnya itu energi positif gitu. Dan itu kayak kita berharga banget gitu. Oke, bottom of the deck. See? Angel of Love, kamu punya cinta. Warnanya orange ya. Kamu mudah terguncang hatimu untuk berbuat baik. Kamu mudah iba sama orang lain. Sama pasanganmu, kamu mudah memaafkan. Kamu mudah sekali berbuat baik. Hatimu gampang tersentuh. Si High Priestess di sini, kamu punya kepekaan itu. Itu bukan jadi kelemahanmu. Jangan marah ketika orang lain tidak membalas cintamu. Itu kelebihanmu, bukan kekuranganmu. Kamu tidak rapuh, Kamu hanya tidak tahu bagaimana menggunakan cinta kasih dan kebaikanmu sebagai kekuatanmu. Kenapa? Energi rendah gak punya kesadaran itu. Dan kalau kamu sampai tetap ada di frekuensi itu, ya kamu tidak akan pernah menyadarinya. Hanya orang-orang yang punya kesadaran, tahu kekuatannya, dan itu tetap jadi kekuatannya. Oke? So, jangan menyesal berbuat baik pada orang yang menghancurkanmu. Jangan lemes hanya karena orang lain menghancurkanmu padahal kamu udah baik sama dia. Kebaikan tetap kebaikan, cinta kasih tetaplah cinta kasih. Oke? Ini lagi dari chakra wisdom, energi Lion Gate portal. 88-2023, clarify please for Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Impasse, rubah jalanmu. Itu tadi. Rubah jalanmu. Jangan banyak mendengarkan ya. Kamu peka, kamu tahu, meresapi dan mendengarkan hatimu, karena suara di hatimu ini ada yang menjagamu, energi positif. Gosip, oh my god, I don't like it. Itu kayak kita, gosip itu kayak waktu kita pakai buat sampah gitu loh, ngerti gak sih? Aduh, saya nggak ngerti cara ngomongnya. I don't like. Saya biasanya pasang temboknya tinggi banget kalau udah ngerasa, oh ini orang suka ngomongin orang di belakang nih. Itu saya cepet-cepet kalau koneksi sama dia, oh iya ada apa, oh iya selesai, udah bye. Nah itu seperlunya aja. Oke, dan jangan diresapi gosip itu. Kamu pakai kekuatanmu tuh harus tahu mana yang harus kamu gunakan kekuatanmu, mana yang enggak. Enggak harus diresapi gosip itu. Cukup dengarkan dan ya sudah, nggak usah dibenarkan, nggak usah disalahkan, udah. Yang penting kamu tahu bahwa kamu nggak gitu, udah. Nggak usah diresapi, nggak usah pakai sakit hati, buang waktu. Grief di sini, kamu kehilangan gitu, sedih gitu. Kenapa orang yang selalu kamu baikin, tapi nusuk gitu sama kamu. Kamu punya power itu. The universe, Lion Gate portal yang terbuka, yang tercurah sama kamu tuh cinta, kasih, dan semangat untuk tetap berjuang. Teruslah baik, jangan berubah. Bersihkan aja jalanmu dari energi rendah yang suka bergosip. Mulai lagi lebih selektif dengan circlemu. Expansion, rubah caramu. See the universe.
yang langsung komando gitu, yang langsung pimpin kamu. Oke, di sini ada ibu bumi, di sini kamu diberi cahaya. Kamu cahaya di bumi ini. Kebaikanmu, cinta kasihmu terbaca oleh the universe di sini. Ini kamu lihat. Oke, kalau kamu punya jabatan atau kalau kamu orang yang penting untuk pengambilan keputusan sebuah bangsa, suatu bangsa, tetaplah baik, tetaplah ada dalam kebaikan dan cinta kasih dan perjuanganmu. Merdekakan dirimu dari rasa-rasa belenggu si tukang gosip ini. Jangan pernah menyesal berbuat baik. Oke? Guilty, rasa bersalah. Kamu marah, kamu mungkin ngerasa bahwa orang ini jahat sama kamu, terus kamu langsung strike on point, langsung serang dia. Boleh, kalau memang itu sudah kriminal, boleh. Kalau kriminal memang harus ada hukumnya, gitu. Tapi sepanjang itu bukan kriminal, ya pahami dia tidak punya kesadaran. Dia hanya bentuk dari energi negatif yang termanifest di tubuh manusia atau makhluk. Oke? Kalau kamu mata batinnya kebuka, kamu tahu pasti siapa yang nempelin dia. Ketempelan apa dia. Biasanya yang suka gosip itu ketempelan pocong. Jadi gelisah, iri dengkinya kuat, ketempel. Jadi di jalan itu, di pundaknya ada pocong, biasanya begitu. Kalau enggak kunti, kalau enggak ya itu, yang setan yang jalannya merangkak itu loh. Nah itu, ya pahami, dia di luar kendali. Itu aja, ini udah berapa menit? Oh my god, 46 menit. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.